Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua hingga akhirnya kita bisa duduk bersimpu bermajlis di salah satu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian daripada kebaikan yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan singkat tentang rukun-rukun iman. Yang sebetulnya penjelasan ini anak banyak ngambil faidah dari tulisan Dr. Firanda hafizahullah taala yang ditambah juga dari materi-materi yang lainnya. Intinya ini anak singkat sesingkat-singkatnya. Jika tidak selesai sekarang, mungkin akan diselesaikan oleh atau pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi yang pertama yaitu tentang iman kepada Allah. Rukun yang pertama tentang iman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini dibangun di atas dua rukun. Artinya seorang dikatakan beriman kepada Allah apabila dia meyakini dua rukun. Rukun yang pertama, ia meyakini wujudullah, meyakini keberadaan Allah Jalla Jalaluh, meyakini bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin seorang itu beriman kalau ia tidak meyakini keberadaan zat yang dia imani, kan gitu. Kita beriman, ngaku beriman kepada Allah, namun kalau kita tidak meyakini tentang keberadaan Allah, iman kita itu benar apa tidak benar? Tidak benar. Kita beriman kepada Allah, asal pertama, rukun pertama, yaitu kita imani dulu keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Kita imani bahwa Allah itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dalil-dalil, bukti-bukti akan keberadaannya Jalla Jalaluh. Yang pertama, kata para ulama yaitu adanya ayatul kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat di alam raya ini. Seperti adanya langit, bumi, gunung, pepohonan. Kemudian setelah itu kita lihat diri kita dulu. Diri kita ini menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum
afala tubsirun ya. Dan pada diri-diri kalian tidaklah kalian melihat. Ya, ini ya merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam syair dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan di setiap sesuatu yang kita lihat terdapat tanda-tanda akan keberadaan Allah Zat yang Maha Tunggal. Jadi melalui ayatul kauniyah, tanda-tanda Allah yang Allah perlihatkan kita di alam raya ini. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allahu Jalla Jalaluh. Ya. Jadi itu poin pertama. Ya, dengan ayat kauniyah. Yang kedua dengan melalui metode ayat syar'iyah, yaitu wahyu. Ya, ayat syar'iyah ini wahyu yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara ayat-ayat syar'iyah itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dialah Allah Zat yang Maha Tunggal. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna yang menjelaskan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, poin pertama yaitu dengan mengimani apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Tanda-tanda kauniyah dan tanda-tanda syar'iyah. Maka bagi kita yang mau merenung, bagi kita yang mau menggunakan pikiran kita dengan menggunakan dua metode ini, yaitu kauniyah dan syar'iyah, akan menghasilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan ini pokok pertama dari mengiman atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mentauhidkan Allahu Jalla Jalaluh. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka berikutnya agar kita bisa dikatakan beriman kepada Allah, yaitu mengesahkan Allahu Jalla Jalaluh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tauhid itu secara bahasa maknanya menjadikan satu. Menjadikan satu, dijadiin satu, itu namanya tauhid secara bahasa. Adapun yang dimaksud di sini, yang dimaksud tauhid di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Itu tauhid yang dimaksud. Jadi kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah Allah. Kita juga menunggalkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah Allah. Kita juga menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam apa lagi? Asma sifatnya. Itulah tauhid. Itulah bentuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hanya mentauhidkan rububiyahnya saja, tidak mentauhidkan dalam uluhiyah dan asma wa sifat, itu belum dikatakan muwahhid. Belum dikatakan orang yang mentauhidkan Allahu Jalla Jalaluh. Yang nanti akan kita bahas Tayyib. Jadi itulah dua pokok iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beriman akan apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa taala, beriman akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ada. Allah itu ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmu Allah itu meliputi kita semua. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari ilmu Allahu Jalla Jalaluh. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengimani keberadaan Allah, kita apa? Mentauhidkan Allahu Jalla Jalaluh. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam apa? Rububiyah, dalam apa lagi? Uluhiyah, dan dalam apa lagi? Asma wa sifat, yang nanti akan dibahas satu persatu. Tayyib.
Setelah itu kita akan masuk pada pembagian tauhid tadi ya. Nah, pembagian tauhid ya, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Pada asalnya ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya ya, tauhid ini tidaklah terbagi, satu kesatuan ya. Yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi di zaman Nabi dan para sahabatnya, mereka enggak kenal tauhid rububiyah, mereka enggak kenal tauhid uluhiyah, mereka enggak kenal tauhid asma wa sifat, tidak. Mereka tidak mengenal itu semua, tetapi mereka mengilmui itu semua ya. Lalu siapa? Kenapa ini dibagi-bagi ya? Tujuannya adalah untuk memudahkan, bukan tujuan. Tauhid dibagi tiga itu bukan tujuan. Tujuannya adalah memudahkan ya. Makanya sebagian ulama ya, ada yang membagi menjadi berapa? 3, ada yang membagi menjadi 2. Ini bukti apa? Bukti pembagian ini bukan usul, bukan pokoknya. Ia hanya wasilah untuk memahami. Ya. Jadi ini hanyalah wasilah untuk memahami. Ya, sebagaimana ya kalimat dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim, fiil, huruf. Ini pembagian ini juga bukan pembagian pokok, bukan. Ia hanya dijelaskan oleh para ulama agar kita mudah memahami ya. Maka ketika para ulama membagi tauhid menjadi 3 ya, itu adalah sebuah kesimpulan atas mereka yang telah mempelajarinya di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Makanya setelah dipelajari ya, dimudahkan. Oh iya, ternyata dipetak-petak, ini yang berhubungan dengan rububiyah, ini yang berhubungan dengan uluhiyah, ini yang berhubungan dengan asma wa sifat ya. Makanya salah orang yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu sama dengan trinitas. Tidak ya. Karena apa? Pembagian menjadi 3 itu bukan tujuan. Sekali lagi, itu bukan apa? Tujuan, bukan. Itu hanya apa tadi? Wasilah sebagai metode agar mudah difahami ya. Bukti kalau itu bukan tujuan, ada juga ulama yang membagi menjadi 2 ya. Ini berarti apa? Berarti pembagian tauhid ini hanya sebuah metode saja yang para ulama hasilkan ya, setelah mereka menistiqra, namanya meneliti, menelaah Al-Quran, menelaah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada asalnya tauhid itu tidak dibagi-bagi ya. Di zaman Nabi dan zaman sahabat ya, mereka nggak tahu ya pengertian tauhid rububiyah ya. Orang yang tidak tahu pengertian tauhid rububiyah tetapi melaksanakan tauhid rububiyah itu tidak berdosa ya. Orang yang tidak tahu pengertian tauhid uluhiyah tetapi dia mempraktekkan tauhid uluhiyah, berdosa apa tidak berdosa? Tidak. Orang yang tidak tahu apa itu asma wa sifat tetapi ia mempraktekkan tauhid asma wa sifat, tidak berdosa ya. Karena sekali lagi pembagian tauhid ini hanya sebuah metode untuk memahamkan kepada kita ya, untuk memahamkan kepada kita. Yang kita pelajari dari rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari dari tauhid rububiyah yang dimaksud siapa? Allah. Yang kita pelajari dari uluhiyah yang dimaksud adalah Allah. Yang kita pelajari dari asma wa sifat yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2. Yang pertama tauhid ilmi wal ma'rifat. Selain tauhid yang akan dibahas tadi, ada tauhid ilmu dan ma'rifat. Ada tauhid amal dan tolab. 2. Sementara kita pelajari di sini yang 3 ya. Jadi pada prinsipnya itu tauhid tidaklah terbagi ya. Tidaklah terbagi ya. Sebab itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Rububiyah sangat berkaitan erat dengan uluhiyah. Uluhiyah juga sangat berkaitan erat dengan asma wa sifat. Ketika kita membahas asma wa sifat, berarti kita sedang membahas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas uluhiyah, berarti kita sedang membahas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas rububiyah, maka sejatinya kita telah membahas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya kita sedang mengenal, mempelajari Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Namun sama para ulama dibagi agar lebih mudah.
ya, agar lebih mudah. Namun orang-orang musyrikinlah yang melakukan pembagian. Jadi orang-orang musyrikin yang melakukan pembagian tauhid ini, ya, karena mereka mentauhidkan Allah di satu sisi dan mereka menyekutukan Allah di sisi yang lain. Mereka mentauhidkan Allah pada rububiyahnya saja. Ya, orang-orang musyrikin ini mentauhidkan Allah pada rububiyahnya saja, tetapi pada uluhiyah dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dasar inilah maka para ulama membagi tauhid. Jadi itu asal muasal pembagian tauhid. Dan ini sudah disebutkan sejak abad ketiga Hijriah. Ya. Jadi pembagian tauhid ini bukan hasil karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan. Sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga para ulama sudah membagi-bagi tauhid. Ya, tujuannya agar kita tahu, oh ternyata ya mentauhidkan Allah itu di sisi-sisi ini loh. Enggak boleh kita mentauhidkan di satu sisi kemudian kita menyekutukan Allah di sisi yang lain, enggak boleh seperti itu. Ya, makanya dibagi sama para ulama yang tujuannya sekali lagi memudahkan kita semua. Jadi pembagian tauhid itu bukan perkara usul, ya, bukan pokok, bukan, itu hanya wasilah. Ya, makanya ya para ulama ya berbeda-beda dalam membagi tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Yusuf ya ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu ya mentauhidkan Allah di satu sisi dan menyekutukan Allah di sisi yang lain, ya. Kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Artinya di satu sisi mereka beriman kepada Allah, di sisi lain mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi ya ketika menjelaskan ayat ini ya, beliau rahimahullah berkata, yang dimaksud keimanan orang-orang musyrik kepada Allah yaitu iman kepada rububiyah. Orang musyrik itu percaya bahwa yang memberi rezeki Allah, ya, yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat itu Allah, yang bisa mengijabahi doa itu Allah. Ini mereka beriman pada rububiyahnya, kata Imam Al-Qurtubi. Ya, iman mereka itu pada rububiyah Allah saja. Tetapi ya mereka menyekutukan Allah pada uluhiyah. Mereka menyekutukan Allah pada jenis peribadatannya, yaitu mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan syiriknya. Jadi di satu sisi beriman, di satu sisi berbuat syirik. Imannya di sebelah mana mereka beriman? Rububiyahnya. Ya, mereka percaya bahwa Allah itu pencipta mereka, pemberi rizki, itu mereka percaya. Ya. Tetapi mereka menyembah selain Allah. Ini berarti ada kesyirikan dalam uluhiyah. Ya. Jadi orang-orang musyrikinlah yang membagi-bagi tauhid. Ya, sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pembagian tauhid ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman kita. Ya, untuk memudahkan kita tentang tauhid, makanya ada pembagian tauhid, dan bukan merupakan ibadah, bukan. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, orang tidak tahu pengertian rububiyah, kalau dia mengimani rububiyah Allah, dia dianggap bertauhid. Ya. Seorang tidak tahu uluhiyah, kalau dia benar-benar memberikan ibadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, maka dia bertauhid. Seperti itu. Karena sekali lagi ya, ini agar diingat dan tidak disalah faham ya, bahwa pembagian tauhid itu bukan ibadah, dia hanya sebuah metode. Makanya ya mereka yang mengatakan membagi tauhid itu sama dengan akidah Trinitas itu jauh, ya, tidak sama. Trinitas itu Tuhannya 3, ya. Kalau tauhid Tuhannya berapa? Yang kita bahas berapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang berhubungan dengan rububiyahnya, ada yang berhubungan dengan uluhiyah, ada yang berhubungan dengan asma wa sifat. Itu yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Itu yang Nabi jelaskan di dalam hadis-hadisnya, itu 3.
tidak keluar dari itu. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi, pembagian tauhid bertujuan untuk memudahkan pemahaman, bukan sebagai bentuk ibadah ya. Bukan sebagai bentuk ibadah. Baik, bisa difahami sampai sini? Bisa difahami ya ikhwah? Tayyib. Maka kita akan mulai ke tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah ya. Berkaitan dengan Rabb, diambil dari makna Rabb. Apa itu Rabb? Yang maha mengatur ya. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, menunggalkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Itulah tauhid rububiyah ya. Di antara perbuatan Allah itu apa? Allah maha mematikan, memberi rizki, apa lagi? Menurunkan hujan, menghidupkan, apa lagi? Memberikan manfaat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus tunggalkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya dinamakan rububiyah, nisbah kepada Rabb. Siapa Rabb itu? Allahu Jalla Jalaluhu. Jadi tauhid yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allahu Jalla Jalaluhu. Ya, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunggalkan. Ya, kita harus meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Ya. Hal seperti ini dikatakan tauhid rububiyah. Ya. Dan tauhid rububiyah ini ya yang diimani oleh orang-orang musyrikin yang telah dijelaskan tadi. Ya. Tauhid rububiyah ini juga diimani oleh orang-orang musyrikin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Ketika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, ya wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi ini? Ya. La yaqulunallah. Mereka akan menjawab siapa? Allah. Ya. Mereka meyakini langit ini yang menciptakan siapa? Allah. Mereka meyakini bumi ini yang menciptakan siapa? Allah. Ya. Itu mereka yakini. Ini disebut keimanan kepada Allah melalui tauhid apa? Rububiyah. Ya. Melalui tauhid rububiyah. Ya. Kemudian ya, dalil bahwa orang-orang musyrikin juga mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Ya. Di antara dalilnya tadi, ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang mampu menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab siapa? Allah. Kemudian juga mereka ya, ketika dalam keadaan sempit ya, ketika dalam keadaan susah, mereka itu meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tuh langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki perahu lalu dikepung ombak, mereka yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Mereka itu berdoa kepadaku, mereka menyeru, mereka meminta langsung kepada Allah dengan penuh dengan keikhlasan. Ini bukti bahwa orang-orang musyrik ini ya percaya bahwa yang bisa menyelamatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, ya. Mereka benar-benar berdoa, meminta langsung kepada Allah, tidak melalui perantara berdoanya, enggak melalui berhala-berhala yang mereka ciptakan, tidak, tapi mereka langsung berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya. Falamma najahum ilal bar idahum musyrikun. Setelah doa mereka diijabahi dan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idahum musyrikun, tiba-tiba ia menyekutukan Allah lagi. Menyekutukan Allah di sini, tiba-tiba ia beribadah kepada selain Allah lagi.
Nah, ini bukti bahwasanya ya orang-orang musyrikin juga mereka berikrar, mereka meyakini tentang tauhid rububiyah. Ya, mereka meyakini tentang tauhid rububiyah. Kemudian ya, poros tauhid rububiyah ini, rukun atau poros tauhid rububiyah ini ada pada 3. Ya. Jadi tauhid rububiyah adalah menunggalkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, poros perbuatan Allah itu kata para ulama ada 3. Yang pertama adalah al-khalqu. Allah zat yang maha menciptakan. Ya. Allah zat yang maha menciptakan. Ya. Dan ini banyak sekali ayatnya di dalam Al-Qur'an ya. Allah zat yang maha menciptakan. Maka tidak ada yang mampu menciptakan ya kecuali Allah Jalla Jalaluh ya. Bahkan Allah itu menciptakan makhluknya dari ketiadaan ya. Dari ketiadaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Insan ayat 1 ya. Sebagaimana ada pada Quran surat Al-Insan ayat 1 ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari ketiadaan ya. Kemudian dalam ayat lain waqad khalaqatuka min qablu wa lam taku syai'a, dan aku menciptakan engkau ya padahal dulu engkau tuh belum ada ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari ketiadaan. Dari ketiadaan ya. Allahu khaliqu kulli syai' ya. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ya. Dialah yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itulah zat yang maha khaliq, zat yang maha menciptakan. Ya, ini poros pertama dalam tauhid rububiyah. Ya. Rukun pertama dalam tauhid rububiyah. Jadi perbuatan Allah itu banyak ya. Perbuatan banyak itu kalau disimpulkan lagi kembali kepada berapa? 3 ya. Kalau disimpulkan lagi kembali kepada 3. Yang pertama adalah al-khalqu ya. Bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu ya. Selain Allah itu adalah makhluk ya. Selain Allah itu adalah makhluk ya. Yang kedua adalah al-mulku ya. Allah zat yang maha memiliki ya. Allah zat yang maha memiliki. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilaihi turja'un ya. Dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah segala apa-apa yang ada di langit dan segala apa-apa yang ada di bumi, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu Al-Malik ya. Zat yang maha memiliki ya. Kemudian juga dalam ayat lain Allah berfirman, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, yang memiliki manusia, yang memiliki makhluknya ya. Maka kalau yang memiliki itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah yang punya, Allah yang memiliki, ya kita harus minta kepadanya ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza sa'alta fas'alillah, dan jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha memiliki ya. Allah itu yang maha kaya, maha terpuji ya, Allah Subhanahu wa taala. Ini poros yang kedua dalam tauhid rububiyah, yaitu al-khalqu, kemudian apa? Al-mulku. Yang ketiga adalah at-tadbir ya. Allah yang maha mengatur ya. Allah zat yang maha mengatur, maka tidak ada yang membantu Allah dalam mengatur kehidupan makhluknya, nggak ada ya. La mudabbira illallah, tidak ada yang mampu mengatur kecuali Allah Jalla Jalaluh. Maka kita tidak boleh meyakini ada selain Allah yang ikut-ikutan mengatur alam raya ini, nggak ada. Perkara hujan pun itu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh percaya kalau ada seorang manusia yang mampu mengutak-ngatik hujan, yang mampu memindahkan, yang mampu menahan
hujan, jangan dipercaya. Ya. Karena ya ingat Allah Al-Mudabbir. Allah lah zat yang maha mengatur kehidupan makhluknya. Ya, termasuk hujan, Allah yang mengatur. Allah yang maha tahu di mana hujan itu harus turun. Ya, sesuai dengan ilmu Allah yang luas untuk kemaslahatan manusia. Ya, yudabbirul amra. Allah mengatur segala urusan di alam raya ini. Ya, tidak butuh bantuan, tidak butuh sekutu. Ya, ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang meyakini ada selain Allah yang mengatur, ikut-ikutan mengatur ya kehidupan ini, ya maka dia adalah pendusta. Ya. Karena tidak ada yang mampu mengatur kecuali Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, tiap hari itu Allah selalu dalam urusannya. Ya. Selalu dalam urusannya mengatur kehidupan hamba-hambanya. Mengatur kehidupan hamba-hambanya, memberi rizki kepada si fulan, menahan rizki dari si fulan, menurunkan hujan di negeri ini, di kota ini, di tempat ini, menahan hujan dari tempat itu, semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya, tidak ada yang mampu mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga kita meyakini ada sesuatu selain Allah yang mengatur alam raya ini. Ya. Inilah tiga poros tauhid rububiyah, yaitu al-khalqu, al-mulku, at-tadbir. Allah itu maha menciptakan, Allah maha memiliki, Allah juga maha mengatur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah tauhid uluhiyah ya. Berikutnya adalah tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah ini ya asal dari kalimat ilah ya. Ilah itu adalah ma'bud, zat yang disembah. Ya. Ilah itu maknanya ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud, sesuatu yang disembah. Makanya makna la ilaha illallah itu maknanya la ilaha, tidak ada sesembahan. Tidak ada zat yang disembah, yang benar-benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tauhid uluhiyah diambil dari kalimat ilah, dan ilah itu maknanya ma'luh. Ma'luh itu artinya apa? Sesuatu yang disembah, zat yang disembah. Ya, makanya dinamakan tauhid uluhiyah. Ya, dinamakan tauhid uluhiyah karena berurusan dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, mengesahkan Allah dalam ibadah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Jadi kita tidak boleh memberikan ibadah kecuali kepada Allah Jalla Jalaluh, apapun itu ibadahnya. Ya, itu ya madmun kandungan dari tauhid uluhiyah. Ya, kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Ya, itu adalah tauhid uluhiyah, atau nama lainnya adalah tauhid ibadah ya. Ya, tauhid uluhiyah nama lainnya adalah tauhidul ibadah ya. Tauhid uluhiyah ini ya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya. Dan ibadah ini merupakan perbuatan manusia. Ya. Kalau memberi rizki perbuatan siapa? Allah. Kalau beribadah perbuatan siapa? Manusia. Ya. Manusia. Tauhid uluhiyah inilah ya. Tauhid uluhiyah inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Ya, mereka mengingkari tauhid ini. Mereka nggak mau. Ya, kalau hanya disuruh menyembah Allah dan meninggalkan sesama-sama mereka nggak mau. Ya. Ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat Shad, wa ajibu an ja'ahum mungdzirun,
Dan mereka heran ketika datang kepada mereka pemberi peringatan, ya, yang memperingatkan kepada mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Ya, apa kata mereka? Qala sahirun kadzdzab, ya. Orang itu penyihir dan juga pendusta, ya. Mereka mensifati Nabi, ya, yang mengajak kepada menyembah Allah semata disifati sahirun kadzdzab, ya, penyihir dan pendusta, ya. Kemudian, ya, aja'ala alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab, ya. Apakah kita meninggalkan Tuhan-Tuhan yang ada selama ini untuk satu Tuhan saja, ya? Ini adalah sesuatu yang sangat heran, yang nggak masuk akal, kata orang-orang musyrikin. Nah, jadi uluhiyah ini, ya, nggak diimani oleh mereka. Mereka tidak mau kalau disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ya. Kalau mereka diajak la ilaha illallah, mereka sombong, nggak mau. Karena apa? Mereka tahu makna la ilaha illallah, yang maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mereka menyatakan ini, maka mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, ya. Makanya mereka nggak mau diajak, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka nggak mau karena mereka memahami maknanya, ya, mereka memahami maknanya, ya. Jadi ini yang diingkari oleh mereka, ya, ini yang mereka tidak mau, ya, yang mereka banyak beralasan, ya, untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan inilah ainus syirki, inilah jenis kesyirikan itu sendiri, ya, yaitu di uluhiyah, ya. Inilah jenis kesyirikan, inilah zat kesyirikan itu sendiri pada uluhiyah, yaitu ketika seorang hamba memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal, ya, beribadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa sih hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu, ya. Maka Nabi mulai menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu sang hamba tadi beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu hak Allah. Jadi ibadah ini harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada yang lain, ya, walaupun sesuatu yang sedikit. Makanya di dalam kitab Tauhid dijelaskan, ya, tentang sebuah hadis, seorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Itulah ibadah, ya, itulah ibadah. Sekecil apapun tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini yang tidak, ya, diterima oleh orang-orang musyrikin. Tauhid inilah yang tidak diterima oleh orang-orang musyrikin. Bahkan sampai di zaman kita sekarang, ya, banyak mereka yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya saja, ya. Banyak mereka yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah saja. Dalam uluhiyah mereka nggak mau. Dalam uluhiyah mereka menyimpangkan, memberikan kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Ya, makanya tauhid uluhiyah inilah, kata para ulama, ainut tauhid, inti daripada tauhid, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasulnya untuk menjelaskan tauhid ini, ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nahl 36, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat itu kami utus seorang rasul, ya. Di setiap umat kami utus seorang rasul. Apa tugas umumnya? Apa tugas pokok yang menjadi tugas para rasul yang Allah utus, ya? Menyembah Allah dan menjauhi tagut. Ani'budullaha wajtanibut tagut, yaitu agar mereka ini mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut itu adalah kesyirikan-kesyirikan makna umumnya, ya. Ini jadi bisa dikatakan tauhid uluhiyah ini adalah
inti dakwahnya para nabi dan rasul. Tidaklah setiap nabi dan rasul yang Allah utus kecuali mendakwahkan tauhid ini, ya, mendakwahkan tauhid uluhiyah ini. Ya, kenapa? Karena tauhid rububiyah mereka juga sudah beriman. Ya. Tentang rububiyah mereka kebanyakan beriman. Ya. Namun uluhiyah ini yang terkadang terjadi di dalamnya banyak penyimpangan. Ya, makanya ketika Allah utus Rasul yang pertama Nuh alaihi salam, ya, kenapa? Karena terjadi penyimpangan di dalam tauhid uluhiyah ini. Ya, di mana mereka sudah mulai menyembah, sudah mulai beribadah kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus, ya, Nuh alaihi salam untuk mengajak agar mereka kembali menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Namun kebanyakan dari mereka menolak, ya. Kebanyakan dari mereka menolak. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau nama lainnya tauhidul ibadah. Ya, tauhid uluhiyah atau nama lainnya adalah tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah atau dalam ibadah. Dan kita tidak boleh memberikan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri, ya? Ya, apa yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri? Maka ibadah ini, ya, memiliki dua makna, ya. Ada makna umum, ya, ada makna khusus, ya. Ibadah ini memiliki dua makna, ya. Ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum dari ibadah yaitu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan mengibahkan diri di hadapannya. Jadi mencintai Allah dengan cinta yang sempurna. Ya, mencintai Allah dengan cinta yang sempurna yang dibarengi dengan rasa tadallul. Tadallul itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang sombong, ia tidak sedang beribadah kepada Allah melalui makna ini, melalui makna umum ini, ya. Karena apa tadi makna umum itu? Makna umum dari ibadah apa? Mencintai Allah dengan cinta yang sempurna, ma'at tadzalluli bih, ya. Dan bersama itu juga kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ibadah secara umum, ya. Jadi kita tunduk, kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah secara umum. Ya. Maka, ya, kalau seorang beribadah, ya, namun dia tidak ada rasa mengibahkan diri di hadapan Allah, ya, tidak ada rasa menghinakan diri di hadapan Allah, maka itu bukan ibadah. Ya. Karena ibadah itu, ya, cinta yang dibarengi rasa tadzallul, ya. Mencintai Allah dengan cinta yang sempurna dibarengi dengan rasa menghinakan diri di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Itulah ibadah secara umum, ya. Kemudian makna ibadah secara khusus, ya, yang di sini lebih spesifik lagi, yaitu apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha min aqwalin aw af'al dhahira wa batina. Yang dimaksud dengan ibadah secara khusus yaitu adalah sesuatu yang disukai dan diridhoi Allah. Semua yang disukai dan diridhoi Allah, ya. Baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak atau yang tidak tampak, ya. Itu ibadah dengan makna yang khusus, ya. Ibadah dengan makna yang khusus, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, ya, berupa ucapan atau apa perbuatan yang tampak atau yang tidak tampak, ya. Maka dari pengertian ini, ya, ibadah terbagi menjadi 3 jenis, ya. Dari pengertian ini, ya, ibadah terbagi menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama adalah ibadah hati, ya. Yang pertama adalah ibadah hati yang batin, ibadah batin, ya.
ibadah hati. Contohnya adalah niat. Berniat itu ibadah hati. Ikhlas, ya, rasa suka, cinta, benci itu ibadah-ibadah apa? Ibadah-ibadah hati, ya. Ibadah-ibadah yang bisa dilakukan dengan hati, ya. Yang dilakukan oleh hati. Kemudian yang kedua, ibadah lisan, ya. Ibadah ucapan atau ibadah lisan. Dan ini banyak contohnya. Di antaranya adalah al-azkar, ya. Zikir-zikir, ya. Itu semuanya adalah ibadah lisan. Kemudian juga, ya, menasehati juga itu adalah ibadah lisan, ya. Bertutur kata yang baik, ya. Itu adalah ibadah lisan. Ya. Ini juga, ya, disebutkan ibadah. Makanya kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik itu merupakan sedekah, dan sedekah itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian ibadah perbuatan, ya. Ibadah perbuatan. Apa contohnya? Banyak, salat, ya, haji, umroh, dan banyak, ya. Ya, menghadiri majelis ilmu, itu ibadah-ibadah perbuatan. Yang ini semua adalah 3 dari jenis-jenis ibadah, ya. 3 dari jenis-jenis ibadah. Itulah, ya, makna ibadah secara umum dan makna ibadah secara khusus, ya. Mengenai makna ibadah secara umum, ya, maka dari pengertian ibadah secara umum, para ulama menjelaskan bahwa ibadah itu dibangun di atas 3 rukun, ya. Mengenai ibadah ini, ya, para ulama menjelaskan ibadah itu dibangun di atas 3 rukun, ya. Rukun yang pertama adalah al-khauf, rasa takut, ya. Rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwa ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan, ya, orang-orang yang telah memberikan terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, sedang hati mereka dalam keadaan takut, ya. Sedang hati mereka dalam keadaan takut, ya. Mengenai ayat ini, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah maksud ayat tadi adalah seorang yang bermaksiat kemudian taubat karena takut akan siksa Allah?" Ya, kata Nabi, bukan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, yang sedekah, namun mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun ibadah yang pertama, disebut apa? Al-khauf, ya. Kemudian yang kedua adalah ar-roja, ya, rasa harap, ya. Di samping takut, kita juga berharap, ya, agar Allah memberikan pahala dan agar Allah memasukkan kita ke surga melalui ibadah tersebut, ya. Agar Allah memberikan pahala atas ibadah kita dan agar Allah juga memasukkan kita ke dalam surga atas ibadahnya tersebut. Ini rasa harap, ya. Ini yang disebut dengan rasa harap. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-mahabbah, ya. Kemudian rukun ketiga adalah al-mahabbah, rasa cinta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kepada ibadah yang sedang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu benar-benar dibarengi dengan rasa cinta, bukan dibarengi dengan rasa terpaksa. Beda, ya, beda orang sholat karena cinta kepada ibadah sholat atau orang sholat karena terpaksa. Beda apa tidak? Beda, ya. Maka, ya, di antara rukun ibadah ini adalah kita dibarengi dengan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada ibadah yang Allah perintahkan. Kemudian juga, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping memiliki 3 rukun, ibadah juga memiliki 2 syarat, ya. Ibadah juga memiliki 2 syarat yang jika satu syaratnya hilang, maka ibadah itu tidak bermakna, ya. Yang jika satu syaratnya hilang, maka ibadah itu tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa syarat pertama adalah niyatus shalihah, ya. Niat, ya, yang baik, ya. Jadi ibadah itu murni untuk Allah Jalla Jalaluh. Ibadah itu murni untuk mencari cinta Allah, untuk mencari ridha Allah, ya, untuk mencari, ya, karunia dan wajah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk yang lain, ya.
tidak untuk yang lain. Ini ya merupakan motivasi kita dalam beribadah. Siapa yang beribadah karena selain Allah, maka dia tidak benar dalam niatnya. Ya, tidak benar dalam niatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ya tentang niat ya. Hadis tentang niat, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ala ma nawa ya. Hadis tentang niat, yaitu seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan ibadah hijrah ya. Jadi hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya di antara manusia itu ya ada yang berhijrah karena memang ya mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada yang hijrah karena memang urusan lain ya. Disebutkan di situ hijrahnya karena wanita, karena ada wanita cantik di negeri sana yang ingin kita nikahi. Jadi hijrahnya itu karena wanita, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali sekedar niatnya itu ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa niat adalah syarat utama dalam sebuah ibadah. Niat yang salih, niat yang murni, niat karena mengharapkan pahala dan mengharapkan keridhaan Allah Jalla Jalaluh ya. Ini adalah niat syarat yang pertama. Siapa yang berniat ya untuk mencari selain Allah dari ibadahnya ya, maka dia telah rusak dalam niatnya ya, dia telah rusak dalam niatnya. Artinya ibadah tadi tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapatkan apa yang ia niatkan saja ya. Hadiah hanya mendapatkan apa yang ia niatkan saja ya. Adapun seorang yang ibadahnya niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala serta melipat gandakan pahalanya tersebut ya. Serta melipat gandakan pahalanya tersebut. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan dalam beribadahnya. Jadi ini ayat ini ya menerangkan, memerintahkan kepada kita akan pentingnya ikhlas dalam ibadah, akan pentingnya niat yang baik dalam ibadah. Yang dimaksud niat yang baik di sini adalah keikhlasan ya. Ikhlas itu dari kalimat khalasa maknanya murni ya. Ikhlas itu maknanya murni ya. Jadi kita murnikan ibadah itu hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Ya, kita murnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencampur adukan ibadahnya kepada selain Allah, maka ia tidak mendapatkan apa-apa ya. Ia tidak mendapatkan apa-apa ya. Siapa yang menginginkan dunia dan seisinya akan Allah berikan ya. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar, kata Allah, namun di akhirat ia enggak akan dapat apa-apa kecuali neraka. Karena apa? Yang ia niatkan ya dalam ibadahnya adalah dunia. Yang dia niatkan dalam ibadahnya adalah dunia, makanya ia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, kata Allah. Juga ya, semakna dengan ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 golongan ya. Yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Kata Nabi, pertama adalah qari'ul Quran ya, orang yang baca Quran ya, yang dia membacanya bukan karena Allah Azza wa Jalla ya. Maka orang semacam ini ya Allah bertanya kepadanya, kenapa kau baca Quran ya? Aku membaca untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta ya. Engkau membaca ya agar orang-orang menyanjungmu, agar orang-orang mengatakan kepada engkau bahwa engkau memiliki suara yang bagus ya. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia ya. Manusia sudah pada menyanjungmu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret dia di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Lihat, qari'ul Quran ibadah apa bukan? Membaca Quran ibadah apa bukan? Ibadah. Namun kalau salah dalam niatnya ya, salah dalam niat itu akan bisa membahayakan kita ya. Kemudian yang kedua, mutasaddiq ya, orang ahli sedekah.
Subhanallah, ini nggak mudah nih bersedekah. Ya, ahli sedekah yang Allah siapkan pahalanya sangat luar biasa. Ya, sampai Allah membahasakan siapa yang meminjami Allah. Mayuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik. Taib, seolah-olah ini Allah butuh pinjaman kan gitu. Siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, padahal Allah zat yang maha kaya. Tapi kenapa Allah membahasakan dengan bahasa pinjaman? Kata para ulama, itu tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyukai yang namanya orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah seolah-olah dia sedang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka pujian Allah kepada ahlu sedekah. Ya. Pujian Allah kepada ahlu sedekah. Ya. Yang kata Allah, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan beri ganti yang berlipat-lipat. Allah beri ganti yang berlipat-lipat. Di situ sekali lagi Allah memakai bahasa apa? Pinjaman. Padahal Allah butuh pinjaman apa tidak? Hah? Kenapa? Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Di antara nama Allah adalah Al-Ghani, Allah zat yang Maha Kaya. Ya, bagaimana? Ya, zat yang Maha Kaya dia butuh pinjaman. Ya. Kenapa Allah membahasakan dengan pinjaman? Itu pertanda Allah memuji orang-orang yang bersedekah. Ya. Allah memuji orang-orang yang bersedekah. Bahkan tidak tidak Allah tunda-tunda lagi. Allah berfirman, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa-apa yang kamu infakkan, min syai'in, apapun itu umum yang diinfakkan, ya, sesuatu yang besar atau yang kecil, baik berupa uang ataupun selain uang, apa aja yang kamu infakkan, ya, fahuwa yukhlifu, maka dialah Allah langsung yang akan menggantinya. Ya, ini menjelaskan bahwa sedekah itu amal baik apa bukan? Amal baik. Ibadah apa bukan? Ibadah. Namun ya, ketika orang yang bersedekah itu ia bersedekah bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru malaikat untuk menarik orang tersebut di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Karena Allah bertanya, kenapa kamu bersedekah? Dia menjawab, aku bersedekah karenamu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya tidaklah engkau bersedekah liyuqala laka jawad, agar orang-orang memanggilmu manusia paling dermawan, manusia baik. Ya, artinya engkau bersedekah butuh pujian manusia. Ya, di antara tandanya apa? Kalau kita berbuat baik terus tidak ada yang memuji, kita berhenti dari berbuat baik, nah itu pertanda kita berbuat baik itu untuk mencari apa? Pujian. Maka hati-hati ya. Jika kita berbuat baik ya, atau tidak ada yang memuji ya, udahlah berhenti. Besok nggak mau berbuat baik lagi, berarti kita melakukan kebaikan tujuannya apa? Mencari pujian, dan ini salah ya. Maka kata Allah, kadzabta, kamu bohong ya. Sesungguhnya kamu ya melakukan sedekah agar orang-orang menyebutmu, menyanjungmu, memujimu, menggelarimu dengan gelar-gelar yang baik. Itu sudah kau dapatkan. Itu sudah kau dapatkan. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menarik ya orang tersebut di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Yang ketiga adalah al-mujahid. Ini amalan yang agung juga ya. Ibadah yang agung juga, mujahid, jihad di jalan Allah. Namun ketika seorang itu berjihad bukan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk mencari keridhaan Allah, ketika Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau berjihad? Aku berjihad untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya tidaklah kamu jihad agar orang-orang menyebutmu sebagai pemberani ya. Dan itu sudah engkau dapatkan. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret dia di atas muka, di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita ya,
dampak dari salah niat dalam beribadah. Nggak main-main loh. Ya, ketika niat kita nggak bener, ya itu jangan, dampaknya luar biasa. Ya, akhirnya kita di sana, ya ketika ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mana pahala yang Kau janjikan atas ibadah yang aku lakukan? Maka Allah berfirman, pergilah yang kamu dulu di dunia mengharapkan. Kita mau pergi kemana? Nggak tahu pergi kemana. Karena yang tadi kita tujuan ibadah selama di dunia, yang tadi di dunia ketika kita buat tujuan, orang itu sudah nggak ada. Ya. Idhabu ilal ladzina kuntum turaun, kata Allah, pergi minta sama orang yang engkau tujukan ibadah ini ketika di dunia. Ya. Maka tidak ada orangnya sama-sama disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Allah, ya, antum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kamu dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah itu semuanya adalah kerak neraka, bahan bakar neraka. Ya, maka hati-hati. Ya, su'ul qasdi ini, salah niat dalam ibadah ini sangatlah berbahaya. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menerima ibadah kita. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salah satu doa, salah satu doa agar Allah memberikan pahala dan menetapkan pahala atas ibadah yang kita lakukan. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, ya. Dan aku meminta ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini kepada umatnya, ya. Agar apa? Agar umatnya terbebas dari salah dalam niat. Agar terbebas dari kesalahan dalam niat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahaya dampak buruk dari salah niat, ya. Ya, menunjukkan akan bahaya dampak buruk dari salah niat, ya. Juga ya, Umar bin Khattab diriwayatkan, ya, Umar bin Khattab, ya, seringkali membaca doa, ya, Allahumma ja'al kulla amali shawaban. Ya Allah, jadikan seluruh ibadah yang benar. Benar itu apa? Sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan apa yang diinginkan Rasul. Itu namanya ibadah yang benar. Allahumma ja'al kulla amali shawaban. Ya Allah, jadikan ibadah ini ibadah yang benar. Ya, kelas Umar loh padahal. Ya, kelas Umar ibn Khattab yang mendapatkan dispensasi kalaupun membuat suatu ibadah. Ya, dapat izin kalau membuat ibadah, dapat izin. Umar sahabat itu dapat izin, ya. Namun apa? Umar tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah setiap amalku itu shawaban. Allahumma ja'al kulla amali shawaban waj'alhu liwajhikal karimi khalisan. Dan jadikanlah amal ini, ya, murni untuk wajahmu yang mulia, ya Allah. Ya. Dan jadikanlah amal ini murni untuk wajahmu yang mulia, ya Allah. Wala taj'al li ghairika fihi nasiban. Dan janganlah jadikan amal ini untuk selainmu, ya Allah. Ya. Dan janganlah jadikan amal ini untuk selainmu, ya Allah. Taib. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga dari salah dalam niat. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, dampak buruk salah dalam niat itu di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar, ya kata Allah. Mereka orang-orang yang salah dalam niat ibadahnya di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Yang didukung dari penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, makanya, ya, hati-hati dari salah dalam niat. Ya, oleh karena itu Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita agar kita itu selalu muhasabah sebelum ibadah, muhasabah ketika ibadah, dan muhasabah pasca ibadah. Ya, muhasabah sebelum ibadah, kita lihat dulu ibadah ini untuk siapa kita lakukan. Ya, ini muhasabah sebelum ibadah. Mengapa ada muhasabah sebelum ibadah? Karena manusia itu banyak lalainya, kan gitu. Ya, banyak lupanya.
Ya, manusia itu banyak lupanya. Makanya ada muhasabah sebelum ibadah. Ya, untuk apa sih ibadah ini dilakukan? Ya, untuk apa ibadah ini dilakukan? Ya, kenapa saya melakukan ibadah ini? Ya, dan dengan adanya muhasabah ini akan membuat kita ikhlas kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, muhasabah ketika ibadah. Ya, kita lihat ibadah ini sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasul apa tidak? Ya, sebagaimana kata Umar bin Khattab, ya Allah jadikanlah setiap ibadahku shawaban, sesuatu yang benar. Ibadah ini atas kemauan Allah, atas kemauan Rasul atau atas kemauan kita sendiri. Ya. Karena kita itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah semampunya. Bukan beribadah semaunya, bukan. Ya. Kata Nabi, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan sesuatu, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ibadah ini sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Apa makna sesuai dengan kemauan? Yaitu kita beribadah dengan membikin ibadah seenaknya sendiri. Ya. Jadi ibadah itu sesuatu yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka kita koreksi ibadah kita ini. Itu ibadah ya, diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul apa tidak? Itu muhasabah dalam ibadah. Kemudian muhasabah pasca ibadah adalah kita jaga ya ibadah itu dari sesuatu yang bisa menghanguskannya. Ya, apa sesuatu yang bisa menghanguskan ibadah? Pertama riya, yang kedua ujub. Ya, yang pertama riya, yang kedua ujub. Itu sesuatu yang tidak kita sadari, ya ternyata bisa menghilangkan nilai pahala kita. Ya, yang pertama adalah riya. Ya, yaitu ketika kita beribadah, ya tujuannya pujian orang lain. Tujuannya ru'yatun nas, penglihatan orang lain agar dilihat orang lain. Ya, itu riya. Dan riya ini bisa menghanguskan ibadah. Ya, riya bisa menghanguskan ibadah. Yang kedua ujub. Apa itu ujub? Berbangga diri terhadap ibadah yang telah dilakukan. Ya, menyombongkan diri dengan ibadah yang telah ia lakukan, seolah-olah ya ia melakukan ibadah itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub. Ya. Dan ujub itu bisa menghapuskan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 hal yang bisa menghanguskan, ada 3 hal yang bisa menghancurkan. Di antara dari 3 hal tersebut, Rasul menyebutkan i'jabul mar'i bi nafsih, ya. Ujubnya seorang terhadap dirinya, ya. Ujubnya seseorang terhadap dirinya. Nah, ini ya harus kita jaga. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim ya, tidak bukan tujuan utama kita beribadah, tapi yang lebih dari itu adalah kita jaga ibadah itu dari sesuatu yang menghanguskannya. Ya, kita beribadah, tapi setelahnya ibadah itu tidak kita jaga, ya maka bingung, nanti hilang. Nanti ketika kita minta pahala dari Allah, pahalanya nggak ada. Ya, kemana? Hilang gara-gara apa? Gara-gara engkau riya, gara-gara engkau ujub. Makanya kita jaga ibadah dari sesuatu yang bisa menghanguskan. Ya, di antara hal yang bisa menghanguskan itu apa tadi? Riya dan ujub. Makanya kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam, riya dan ujub sama-sama jenis syirik kecil. Ya. Selama ini mungkin kita hanya tahu syirik kecil itu hanya riya, ya. Tapi ternyata ujub juga syirik kecil. Ya. Riya, ya, dia sisi syiriknya ketika dia membandingkan Allah dengan makhluk lain. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan tujuan pujian manusia, ini riya. Ya, membandingkan Allah dengan makhluk lain. Ya, dengan sesuatu yang lain. Adapun ujub, membandingkan Allah dengan diri kita sendiri. Ya, seolah-olah kita ya mampu melakukan ibadah ini karena kita menafikan adanya Allahu Jalla Jalaluh. Makanya ini disebut dengan syirik. Ya, kalau riya itu dibandingkannya dengan orang lain, menyekutukan Allah dengan orang lain, itu riya.
Kalau ujub menyekutukan Allah dengan diri sendiri, yaitu ya di mana ya kita merasa bangga dalam melakukan ibadah dan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita untuk ibadah. Ya, makanya tadi di awal dijelaskan ya, para salaf itu ya, mereka ketika melakukan ibadah mereka takut akan ibadahnya jika ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka boro-boro ujub ya. Mereka boro-boro ujub, mereka malah menyembunyikan ibadahnya, tidak bangga diri dengan ibadah. Kalau ujub tuh bangga diri dengan ibadah, merasa keberhasilan yang dia miliki itu murni usaha dia dan melupakan Allah Jalla Jalaluhu. Inilah ujub. Ya. Oleh karena itu ujub juga disebut syirik kecil. Sebagaimana riya syirik kecil, ujub juga disebut syirik kecil. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, laula tudzibun, seandainya kamu tidak berbuat dosa, la khasitu, aku akan takut ya, yang engkau tertimpa sesuatu yang lain, yaitu al-ujub. Ya. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, aku takut kalian tertimpa sesuatu yang lebih besar dari dosa itu. Ya. Apa itu yang lebih besar? Al-ujub, yaitu penyakit ujub. Ya. Jadi seorang yang sudah terkena ujub ya, itu Rasul lebih takutkan. Karena apa? Karena dia ya akan selalu merasa dirinya hebat, akan selalu merasa dirinya kuat tanpa adanya ya campur tangan Allahu Jalla Jalaluhu. Ya, ia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya di antara hal yang bisa menghanguskan ibadah seorang. Tayyib, ini baru apa? Syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama min syurutul ibadah apa tadi? Niat yang salih, yaitu ikhlas ya. Jangan sampai kita salah niat dalam ibadah kita. Makanya mengkoreksi niat itu adalah sesuatu yang penting ya. Tajdidun niat, memperbaharui niat adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita lakukan agar kita tidak salah niat. Karena salah niat dalam ibadah fatal akibatnya. Ya, salah niat dalam ibadah itu sangat berbahaya. Yang kedua adalah al-ittiba' ya. Bermutabaah kepada Rasul dalam segala ibadahnya. Ya, kenapa? Karena inilah tujuan Allah mengutus Rasul, yaitu untuk menjelaskan kepada Allah bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjelaskan kepada kita ya bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul itu disebut mubayyinan lil Quran, sebagai penjelas yang apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka segala ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasul yaitu bukan ibadah. Walaupun ya semua orang menyatakan itu ibadah, kalau itu nggak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, ya bukan ibadah namanya. Ya bukan ibadah. Ya, hal ini sebagaimana penjelasan Al-Imam Malik rahimahullah, malam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dina. Segala sesuatu yang pada masa itu ya, yaitu di masa Nabi dan para sahabatnya bukan ibadah, fala yakunul yauma dina, maka pada hari ini juga kata Imam Malik bukan ibadah. Ya, karena syarat ibadah itu adalah ittiba' mutaba'atur rasul ya. Mengikuti ya sebagaimana apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tujuan Allah mengutus para rasul ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah ya. Allah jadikan Rasul sebagai uswah hasanah ya untuk kita ikuti ya. Untuk diikuti oleh umatnya. Nah, makanya Allah jadikan Rasul uswah hasanah ya, suri tauladan yang baik, contoh yang baik ya. Dalam hal apa saja, terutama dalam hal ibadah ya. Karena kata Abdullah ibnu Mas'ud, kam mim muridin khairon lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan.
Karena apa? Karena kebaikan tersebut ya tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya shalawatullahi alaihi ya. Oleh karena itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa mardud." Ya. Siapa yang melakukan sesuatu ya di dalam agama ini ya, ahdaats itu membikin sesuatu yang baru dalam agama ini ya, yang itu bukan bagian dari agama ya. Jadi malaisa minhu itu menunjukkan bahwa sesuatu yang baru tadi udah bukan merupakan agama, maka itu tertolak ya, maka itu tertolak ya. Jadi ini larangan dari Rasul agar kita tidak membuat sesuatu yang baru dalam beragama. Plus ini juga melazimkan bahwasanya ibadah itu syaratnya harus ittiba. Ya, di antara syarat ibadah itu adalah harus ittiba. Artinya niat baik saja belum cukup. Ya, sebagaimana penjelasan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kam mim muridin khairan." Berapa banyak orang yang sudah berniat baik lan yusibah, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena niat baik saja belum cukup ya. Niat baik dalam ibadah harus dibarengi dengan ittiba ya. Harus dibarengi dengan ittiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, "Amilatun nasibah taslana ranhamiyah." Dia sudah melakukan ibadah dengan begitu capeknya ya. Namun pada akhirnya tasla naron hamiyah, ia pun dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sudah capek-capek ibadah tetapi Allah masukkan ke dalam neraka. Kata para ulama disebabkan ibadahnya itu tidak berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebabkan ibadahnya itu tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitulah tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya ya. Jadi Allah itu ya memiliki nama-nama ya. Ada nama-nama yang diketahui oleh makhluknya yang berjumlah 99 ya. Yang berjumlah 99. Itu nama-nama yang Allah khabarkan kepada makhluknya. Ada juga nama-nama yang Allah beritakan kepada sebagian makhluknya. Jadi enggak ke seluruh makhluk ya. Nama-nama Allah yang diberitakan ya, yang dikhabarkan kepada seluruh makhluk jumlahnya berapa? 99 ya. Ada juga nama-nama yang Allah hanya beritakan kepada sebagian makhluknya saja ya. Ada juga nama-nama Allah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah itu ada 3 ya. Yang pertama, nama Allah yang Allah beritahukan kepada seluruh makhluknya. Berjumlah berapa? 99 ya. Ya, berjumlah 99 ya. Kemudian ada nama Allah yang hanya Allah beritahukan kepada sebagian makhluk ya. Hanya yang Allah beritahukan kepada sebagian makhluknya saja ya. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ada nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh Allahu Jalla Jalaluh ya. Berarti diambil kesimpulan nama-nama Allah itu banyak, tidak terbatas ya. Sebagaimana kata Nabi, awistaksarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibu ya Allah. Ini berarti apa? Ada nama-nama yang hanya Allah sendiri yang tahu tentang nama-nama tersebut. Jadi sekali lagi, berarti nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99 saja ya. Nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99 saja. Karena apa? Nama-nama Allah itu banyak.
Yang Allah kabarkan kepada seluruh makhluknya hanya berapa? 99. Yang kata Nabi ya, barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya akan masuk ke dalam surga, yaitu yang 99 tadi ya. Kemudian nama-nama Allah ini sifat seluruhnya adalah husna, baik ya. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang baik ya. Tidak terkandung di dalamnya nama-nama yang buruk ya. Tidak sebagaimana makhluk, terkadang namanya baik, perilakunya tidak sesuai dengan namanya. Banyak tidak? Banyak. Allah tidak ya. Allah itu nama Allah seluruhnya baik ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni, maka Allah itu mengampuni dosa hamba-hambanya ya. Karena nama Allah ya itu adalah nama-nama yang baik, yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun ya. Jadi nama-nama Allah seluruhnya baik ya. Dan yang ketiga, nama-nama Allah itu tauqifiyah ya. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama tauqifiyah, nama-nama yang kita tidak boleh menamakan kecuali Allah dan Rasul yang menamakannya. Jadi kita hanya tauqif, ngikut dalil ya, ngikut dalil. Nama tersebut mengikuti dalil ya. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Atau jika nama Allah itu dengan selain bahasa Arab ya, kita menyebut Allah dengan selain bahasa Arab, maka jika ya misal kita sebut Allah dengan nama A ya, apakah boleh kita memanggil Allah dengan nama selain dengan bahasa Arab? Kata para ulama, jika makna dari nama Allah selain bahasa Arab itu sesuai dengan makna di nama Allah yang dalam bahasa Arab, maka boleh. Contoh ya, contoh Gusti kan gitu ya. Banyak ya kaum muslimin memanggil Allah dengan panggilan apa? Gusti. Apakah boleh? Kata para ulama, kalau Gusti itu, makna Gusti itu sesuai dengan makna nama Allah dalam bahasa Arab, maka disebut boleh ya. Kalau ternyata nama itu ya tidak sebagaimana nama bahasa Arab, ternyata nama Gusti itu misalnya namanya adalah ya ada nama kekurangan untuk Allah, maka tidak boleh. Itu kaidahnya ya. Jika nama bahasa Indonesia atau nama selain bahasa Arab itu ya maknanya ada dalam makna bahasa Arab, maka insya Allah kata para ulama tidaklah mengapa ya. Namun aslinya, lebih utamanya, tidaklah kita memanggil Allah, menamakan Allah kecuali sesuai dengan nama-nama yang telah Allah beri nama untuk diri sendiri atau Rasul yang memberi nama untuk Allahu Jalla Jalaluhu, yaitulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman juga dengan sifat-sifat Allah ya. Jadi sifat-sifat Allah itu sifatnya sempurna ya. Tidak ada sifat kekurangan sedikit pun ya. Kata para ulama, sifat Allah itu lebih luas daripada makna Allah. Ya, sifat Allah itu lebih luas daripada makna Allah ya. Kenapa? Karena setiap nama Allah itu mengandung sifat Allah. Jadi dipahami? Setiap nama Allah itu mengandung apa? Sifat Allah ya. Tidak semua sifat Allah bisa digunakan untuk menjadi nama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi, sifat lebih luas daripada nama ya. Bab sifat ausa' min babil asma. Bab sifat Allah itu lebih luas daripada bab nama Allah Azza wa Jalla. Karena setiap nama Allah itu mengandung apa? Mengandung sifat Allah ya. Namun tidak setiap sifat Allah mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama Allah itu seluruhnya apa? Seluruhnya sempurna. Tidak ada sifat kekurangan ya yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat negatif ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan Allah itu letih ya. Allah itu lelah. Sebagaimana orang-orang Nasara mensifati Allah bahwa Allah memiliki anak ya. Sebagaimana orang Yahudi mensifati Allah bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Itu sifat-sifat yang tidak boleh kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat itu adalah sifat yang mengandung kekurangan. Sedangkan sifat Allah adalah sifat yang mengandung kesempurnaan ya.
Jadi inilah tauhid asma wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya tanpa ta'til ya. Tanpa ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til itu meninggalkan nama-nama dan sifatnya. Ya, sebagaimana orang-orang Jahmiyah ya, mereka mengimani bahwa Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Ya. Allah itu tidak bernama dan tidak bersifat. Itu namanya ta'til ya. Dihilangkan nama dan sifat Allah. Sehingga yang sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang tidak punya nama atau yang tidak punya sifat itu berarti ada apa enggak ada? Hah? Sesuatu yang tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat ada apa enggak ada? Enggak ada. Makanya kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ya, Al-Jahmiyah innama kanat ya'buduna adama. Orang-orang Jahmiyah sejatinya dia itu menyembah sesuatu yang tidak ada ya. Karena ia meyakini Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Ini namanya ta'til ya, meniadakan, menghilangkan nama dan sifat Allah. Dan itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang disebut ilhad, penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah ya. Al-ilhad ya, penyimpangan dan nama-nama dari sifat Allah ya. Maka ya, sesuatu yang tidak ada namanya dan tidak ada sifatnya, hakikatnya itu tidak ada, tidak berwujud ya. Kemudian tanpa tahrif ya. Tahrif itu merubah makna ya. Merubah-rubah ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Tahrif ini kata para ulama ada dua. Ada tahrif lafad ya. Merubah sebagian lafadnya ya. Ada tahrif makna, merubah maknanya. Contoh tahrif lafad yaitu ketika mereka ya merubah istawa menjadi istaula dengan menambahkan huruf apa? Lam. Istawa yang artinya bersemayam tinggi dan berada di atas ya, dirubah jadi istaula dengan menambah huruf apa? Huruf lam. Ya, yang artinya menguasai ya. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ya, kata ahlu tahrif maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula ya, dengan menambahkan huruf lam ya. Itu namanya tahrif apa? Lafad yang dirubah-rubah apa? Lafadnya. Kemudian ada tahrif makna, yang dirubah-rubah adalah maknanya ya. Seperti mereka merubah sifat nuzul ya, sifat turun bagi Allah, itu mereka merubah yang turun itu adalah bukan Allah tapi rahmatnya. Yaitu namanya tahrif makna. Yaitu adalah tahrif makna. Jadi tahrif juga dilarang, termasuk bagian dari ilhad. Termasuk bagian dari ilhad. Kemudian tamsil yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya ya. Atau tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti tangan Allah seperti tangan makhluk ya, wajah Allah seperti wajah makhluk. Itu semua termasuk ilhad yang dilarang ya, yang dilarang. Tentang larangan ini, tentang kaidah ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang serupa dengan Allah. Ini sebagai bantahan kepada ahlu tamsil, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, Allah membantah bahwa tidak ada satupun yang seperti Allah, tidak ada satupun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Jadi Allah membantah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian ayat berikutnya, lanjutan ayat ini, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini bantahan kepada ahlu ta'til ya. Yang tadi ahlu ta'til yang membuang, menghapus nama dan sifat Allah. Jadi Allah membantah bahwa Allah itu as-sami', maha mendengar, Allah itu al-basir, maha melihat ya. Jadi yang menetapkan bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ya potongan ayat kedua ini sebagai bantahan kepada ahlu ta'til dan tahrif ya. Ahlu ta'til dan tahrif ya sekaligus ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwa Dia memiliki nama, Dia juga memiliki sifat. Inilah tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan terhadap tauhid rububiyah ya.
Penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Jadi bukan hanya uluhiyah, tauhid rububiyah pun ya banyak kesyirikan di dalamnya, banyak penyimpangan di dalamnya. Di antaranya Anda sebutkan secara singkat aja, keyakinan wahdatul wujud ya. Keyakinan wahdatul wujud yang diyakini oleh Ibnul Arabi ya, yang telah divonis kafir oleh para ulama, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan manusia ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyatu dengan manusia ya. Dan ini lebih buruk dari orang-orang Nasara. Ya, karena apa? Orang-orang Nasara itu mereka tidak pernah meyakini bahwa Allah itu ya menyatu dengan Nabi Isa, enggak pernah. Maka wahdatul wujud ini lebih parah dari orang-orang Nasara. Ini juga merupakan penyimpangan kepada rububiyah ya, yaitu meyakini bahwa Allah menyatu dengan hambanya. Jadi ini keyakinan yang lebih buruk ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah keyakinan yang lebih buruk daripada keyakinan Nasara. Kemudian yang kedua adalah berbilangnya pencipta ya. Berbilangnya pencipta. Jadi mereka meyakini ada lebih dari satu pencipta. Ini juga termasuk penyimpangan dalam rububiyah. Seperti keyakinan orang-orang Nasara ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Roh Kudus ya. Juga keyakinan orang-orang Buddha ada berbagai macam dewa ya, ada Brahma, ada Siwa dan lain sebagainya. Itu adalah ta'addud ya, al-aliha, berbilangnya pencipta. Dan ini adalah membatalkan tauhid rububiyah ya. Walaupun mereka meyakini ya, atau juga seperti keyakinan orang-orang Majusi bahwa ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Ini berbilangnya pencipta. Ini juga membatalkan tauhid rububiyah ya. Allah satu Tuhan pasti akan rusak. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan batilnya ta'addud aliha, batilnya ya tentang berbilangnya pencipta ya. Batilnya tentang berbilangnya pencipta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad ya. Dialah Allah, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah zat yang maha tunggal ya. Dialah Allah zat yang maha tunggal. Kemudian yang ketiga ya, yang bisa ya penyimpangan terhadap rububiyah, yaitu adanya Tuhan selain Allah. Meyakini ada selain Allah yang mengatur alam raya ini ya. Adanya selain Allah yang mengatur alam raya ini ya. Ini juga termasuk pembatal atau penyimpangan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dari poros terhadap tauhid rububiyah, di antara porosnya itu apa? Allah itu Al-Mudabbir. Allah itu zat yang maha mengatur ya. Maka ya, siapa saja yang meyakini ada yang mengatur alam ini atau ada yang disembah selain Allah di alam raya ini, itu ya berbentrokan dengan tauhid rububiyah. Itu adalah penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Kemudian di antara penyimpangan terhadap tauhid rububiyah adalah azalinya alam. Azali itu ada dari dulu, namanya azali. Ada tanpa diciptakan, namanya azali. Jadi ini sebagaimana orang-orang ya filsafat meyakini bahwa alam itu ada bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat diambil kesimpulan alam ini berarti ciptaan Allah apa bukan? Bukan, karena azalinya alam. Azali itu ada dari dulu tanpa diciptakan. Mereka meyakini bahwa alam itu azali ya. Alam itu ada dengan sendirinya. Bahkan mereka meyakini bahwa alam itu keberadaannya sama dengan keberadaan Allah. Ya, ini berarti apa? Ini berarti meyakini bahwa alam itu bukan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas menyatakan dalam Al-Qur'an, Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu menciptakan segala sesuatu, termasuk alam ini diciptakan Allahu Azza wa Jalla. Jadi keyakinan tentang azalinya alam, bahwa alam itu ya ada dengan sendirinya, itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang bertolak belakang dengan rububiyah Allahu Azza wa Jalla. Kemudian di antara penyimpangan terhadap tauhid rububiyah, keyakinan bahwa ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat atau menghilangkan madarat. Ya, ini berarti bertolak belakang dengan nama Allah An-Nafi' dan Ad-Dhar.
Nama Allah ada nama An-Nafi', Allah zat yang maha memberikan manfaat. Berarti tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian nama Allah Ad-Dar, Allah itu zat yang mampu menghilangkan madarat. Maka tidak ada yang mampu menghilangkan madarat kecuali siapa? Allahu Azza wa Jalla. Maka siapa yang meyakini ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat atau mampu menghilangkan madarat, maka dia telah berbuat syirik dalam apa? Rububiyah. Ini penyimpangan terhadap rububiyah. Bisa difahami sampai sini? Bisa difahami? Yang terakhir ya, penyimpangan terhadap rububiyah, keyakinan bahwa bintang dan planet berpengaruh dengan kejadian yang ada di daratan. Ya, meyakini ya bahwa bintang itu hawadits aflakiyah, ya apa namanya, planet-planet langit itu memiliki pengaruh besar dengan hawadits fil ardi, dengan apa yang ada di bumi. Ini juga termasuk penyimpangan dalam rububiyah, ya. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kemudian ya, tadi adalah sesuatu yang bisa membatalkan rububiyah. Yang tadi ada berapa? Itu disebut pembatal tauhid rububiyah. Ada berapa tadi? 6 ya. Kemudian yang dapat mengurangi tauhid rububiyah. Berarti batal apa enggak tauhidnya? Yang kedua ini batal apa enggak? Sesuatu yang bisa mengurangi tauhid rububiyah batal apa enggak? Enggak batal, cuman berkurang. Ya, tauhid rububiyahnya berkurang. Yang pertama adalah bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah, ya. Itu ya Nabi menamakan dengan syirik kecil, ya. Nabi menamakan dengan syirik kecil. Berarti ini bisa mengurangi rububiyah, ya. Jadi ini adalah suatu yang dilarang, bersumpah dengan selain Allah. Jadi sumpah itu hanya boleh dengan Allah atau sifatnya, ya. Man kana halifan, kata Nabi, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang mau bersumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah. Kalau tidak mau, diem. Kalau tidak mau diem, ya. Jadi bersumpah dengan selain Allah itu merupakan sesuatu yang bisa mengurangi rububiyah. Kemudian yang kedua, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ya. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kalau bukan karena fulan aku pasti sudah celaka. Nah, ini banyak enggak brother kalimat ini? Nah, itu termasuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ini termasuk syirik, tidak boleh. Yang ya, apa namanya, termasuk ya hal-hal yang bisa mengurangi tauhid rububiyah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang mengatakan masya Allah wa syaa fulan, ya, apa yang Allah kehendaki dan apa yang fulan kehendaki, nggak boleh, karena ini ada unsur menyamakan Allah dan makhluk, ya. Begitu juga menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ya. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, protes terhadap takdir, ya. Ya, protes tidak menerima takdir, ya. Ini merupakan juga sesuatu yang bisa mengurangi rububiyah Allah Subhanahu, tauhid rububiyah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takdir itu adalah sirrun maktum indallah, sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan kepada manusia itu terdapat maslahat di dalamnya. Ya, makanya kita tidak boleh menolak atau protes terhadap takdir, karena kita tahu apa yang ada di balik takdir tersebut, ya. Kata Nabi, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'awatil jahiliyah. Bukan dari golonganku, kata Nabi, seorang yang ketika tertimpa musibah ia menampar-nampar pipinya, ya. Ia merobek bajunya, atau ia memanggil dengan gelaran-gelaran jahiliyah. Ya, ini semua kata Nabi laisa minna, bukan petunjuk Nabi, ya, bukan petunjuk Rasul, bukan metode Rasul alaihi salatu wasallam, ya. Sehingga ya para ulama menjelaskan protes terhadap takdir itu adalah sesuatu yang bisa mengurangi tauhid rububiyah, ya. Seorang dalam menerima takdir Allah, ya, seorang ketika mendapati takdir yang buruk, hendaklah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah Azza wa Jal,
kami milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami itu akan kembali. Ini yang Allah ajarkan ketika menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak protes terhadap takdir, ya. Tidak protes terhadap takdir. Katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini semua sudah ditakdirkan Allah, dan apa yang Allah apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dengan ini akan membuat hati kita tenang. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub. Kurang apalagi coba Yakub dipisahkan dari anaknya. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan urusan ini kepada Allahu Jalla Jalaluh. Jadi ya, termasuk hal yang bisa mengurangi tauhid rububiyah adalah protes terhadap takdir. Kemudian mencela waktu, ya. Ini mungkin sekarang musim hujan, mencela hujan, ya. Ini juga termasuk bentuk yang bisa mengurangi tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la tasubud dahra, ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, la tasubud dahra, jangan kau cela waktu, jangan kau cela masa. Wa ini dahra, akulah yang menentukan waktu, uqallibul laila wan nahar, aku yang menggantikan siang dan malam. Jadi kejadian itu dia tidak berbuat sendiri, ya. Kejadian itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya. Makanya nggak boleh kita mencela hujan, mencela panas, mencela apapun nggak boleh, karena tidaklah panas dan hujan kecuali ya keduanya itu nurut atas aturan Allahu Jalla Jalaluh. Maka barang siapa yang mencela waktu, dia mencela Allah Azza wa Jalla. Ya, barang siapa yang mencela waktu, maka dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, mencela waktu ini termasuk sesuatu yang dapat mengurangi tauhid. Kemudian meyakini perbuatan hamba bukan ciptaan Allah, sebagaimana orang-orang Qadariyah, ya, meyakini bahwa perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah, ya. Padahal Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Yang menciptakan kekafiran siapa? Allah. Ya, yang menciptakan kekufuran Allah. Yang kafir siapa? Manusia, ya. Yang menciptakan zina siapa? Yang menciptakan perbuatan zina siapa? Allah. Yang berzina siapa? Manusia, ya. Yang menciptakan salat siapa? Allah. Yang salat siapa? Manusia. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan keburukan, lalu manusia melakukan keburukan itu, maka manusia mendapatkan dosa. Begitu juga ketika Allah menciptakan kebaikan, lalu manusia mengerjakan kebaikan itu, maka manusia mendapat apa? Pahala, ya. Sebagian orang-orang Qadariyah tidak, ya. Perbuatan-perbuatan manusia itu hasil ciptaan manusia sendiri. Tentu ini adalah tidak sesuai dengan ya apa yang Allah dan Rasul jelaskan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian serta menciptakan amalan-amalan kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini saja materi yang bisa Ana sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang tanyakan seputar materi, falyatafaddal maskura. Taib sebelumnya, ya ini harus dibagi-bagi ini di mana ini? Ada amanat. Taib ada pertanyaan ya untuk mendapatkan ini. Tadi kita ya telah jelaskan ya bahwa beriman kepada Allah itu dibangun di atas dua rukun. Ya. Beriman kepada Allah itu dibangun di atas dua rukun. Ya. Apa dua rukun ini? Ya. Siapa yang bisa menyebutkan dua rukun tadi? Ya. Taib, iya Pak. Beriman kepada Allah dibangun di atas dua rukun. Yang pertama, ya, beriman kepada Allah dibangun di atas dua rukun. Ya. Yang pertama apa? Ada yang bisa jawab? Tayyib siapa? Meyakini keberadaan Allah. Tayyib. Yang kedua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal ini Pak.
Kemudian berikutnya ya, tadi kita telah membahas ya tauhid rububiyah ya. Nah, tauhid rububiyah memiliki 3 poros atau 3 rukun ya. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Tayyib. Al-khalqu artinya apa? Allah yang maha menciptakan. Kemudian al-mulku, Allah yang maha memiliki. Kemudian yang ketiga al-mudabbir, artinya Allah yang maha mengatur. Allah. Tadi kita sudah membahas ya tentang mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya. Metode untuk mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan ada 2 metode. Siapa yang bisa menyebutkan? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 2 metode ya. Apa saja? Tayyib. Kauniyah dan syar'iyyah. Barakallahu fikum. Fadhal. Tadi juga kita telah jelaskan tentang makna ibadah. Ada makna umum, ada makna khusus ya. Siapa yang bisa menyebutkan makna umum dari sebuah ibadah? Makna umum dari ibadah. Tayyib, iya Pak? Mencintai Allah dengan cinta yang sempurna dengan dibarengi tayyib. Barakallahu fikum. Silakan. Kemudian ya makna ibadah secara khusus ya. Sesuatu yang disukai oleh Allah baik ucapan dan perbuatan baik yang nampak atau tidak nampak. Barakallahu fikum. Betul? Kemudian terakhir pembatal tauhid rububiyah. Sebutkan ya pembatal tauhid rububiyah. Nah, yang tadi baru kita jelaskan. Ya, pembatal dari tauhid rububiyah. Ya, pertama tayyib ya, yang pertama apa? Keyakinan wahdatul wujud. Iya, kemudian yang kedua tayyib, yang ketiga semesta selain kemudian ada dengan sendirinya azali al-alam. Tayyib, barakallahu fikum. Fadhal. Satu lagi. Tapi Eva barangkali ditanyakan seputar materi. Fadhal. Kita masih ada waktu berapa ini? Tayyib. Tolong dijelaskan Pak. Ya berarti nanti sampai para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dekat di situ adalah 2 malaikatnya. Ya bukan Allah ya. Yang disebutkan dalam surat Qaf ya. Itu yang dimaksud Allah lebih dekat yaitu adalah para malaikat atau malaikatul maut ya. Ya, malaikat maut yang akan mencabut nyawa itu lebih dekat ya daripada urat ya, daripada urat nadi. Jadi wallahu alam yang dimaksud yang dekat itu adalah malakul maut ya, para malaikat ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ya kata Al-Imam Malik rahimahullah, Zatullah bainun ala arsyihi. Zat Allah itu berada di atas langit, istiwa. Wa ilmuhu fi kulli makan. Tapi ilmu Allah ada pada setiap tempat. Artinya Allah Maha mengetahui. Bahkan ya berapa daun yang gugur di dunia ini Allah Maha tahu. Tapi Allah di mana? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Jadi itu zatullah beristiwa di atas arsy-Nya. Namun ilmunya ya kata Al-Imam Malik yaitu berada di setiap tempat. Wallahu a'lam. Jadi pahami Pak? Nah, ada lagi ikhwah?
Yang akhwat? Enggak ada. Tayyib ya, kita cukup sampai di sini. Syukran lakum ala husni istimaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.